Lu kalau sepertinya ketahuan ngerokok, ngelanggar aturan di sekolahan, gentle lu mau. Buat orang tua nih yang suka nuntut gurunya, Pelan-pelan bang ngomongnya bang. jika anaknya kena gampar Rem bang. akibat melanggar aturan sekolah, babi kau. Tahu nggak kau bang? Tahu bang. Baby bayi bang. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolah. Oh iya, wakil gubernur. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu. Yes, menurut gue itu adalah keputusan yang benar. Benar, goblok. Blacklist nama-nama yang saya blacklist nama-nama yang demo. Kalian tidak bisa lagi sekolah di kabupaten ini, di daerah sini. Silakan cari sekolah keluar daerah sana. Ini HRD nih yang begini. Tuh yang ikut demo kemarin itu tuh mogok sekolah katanya. Lagu lu, ya. Udah salah dibelain lagi. Lu mau di blacklist lu? Kakak udah bikin pesan tempat lu. Ibu maafkan dan begitu juga ibu Damai. minta maaf dan Kenapa nggak dari awal, kan maksud gue tuh begini gitu. Kenapa orang tuanya nggak ada di video klarifikasi minta maaf juga? Jadi biar balance lah. Biang keroknya makan itu yang bikin rame. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan setar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, lagi rame dan lagi viral. Guru tampar murid karena dia ngerokok. Orang tuanya nggak terima. Ini repot nih. Oke, semua video udah saya kumpulin jadi satu dan saya persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Buat anak-anak SMA nih, lu kalau sepertinya ketahuan ngerokok, ngelanggar aturan di sekolahan, gentle lu mau. Ya, tanggung jawab lu babi. Perih. Gak usah lu lapor-lapor ke orang tua lu karena lu digampar sama gurunya. Habis tuh. Paham lu? Paham lu. Ini buat orang tua. Buat orang tua nih yang suka nuntut gurunya, Pelan-pelan bang ngomongnya bang. jika anaknya kena gampar Rem bang. akibat melanggar aturan sekolah, babi kau. Tahu nggak kau bang? Tahu bang. Baby bayi bang. Turunin tensinya bang. Kalau lu nggak mau ikutin tuh aturan sekolahan anak lu, didik sendiri di rumah. Gue pengen tahu lu respon lu ketika anak lu lagi belajar sambil ngerokok. Pengen tahu gue. Ya, ini buat orang tua nih. Yeah. Yang lu kagak terima, kagak mau ngikutin aturan sekolahan. Ya, didik sendiri di rumah lu monyet. Kalau lu udah masukin sekolah ke situ, lu harus siap berarti segala resiko dan hukumannya. Segala sesuatu itu di lingkungan ada aturan-aturan dan tata tertib. Ya, ngerti gue pola pikir orang tua yang kayak gitu tuh, dikit-dikit nuntut, dikit-dikit nuntut. Manja amat tuh anak SMA yang kayak gitu ya. Mental tempe, Aduh. mental bencong, yang suka ngadu sama orang tuanya ketika dihukum ketahuan ngerokok. Bencong lu pada, Aduh. babi lu pada, ya. Udah bang. Kebun binatang jangan dibawa bang, sini bang, please ya. Apa tadi bang? Yang terakhir? Kalau cuma ditampar, harusnya nggak perlu dinonaktifkan. Nah. Kan yang salah muridnya. Zaman gue SMA dulu, kalau ketahuan ngerokok di sekolahan, ditamparnya bukan pakai tangan lagi, asal lo tahu, tapi pakai penggaris yang panjang loh, garis kayu. Udah gitu, kalau lo ngadu ke orang tua di rumah, bukannya dibelain, malah dapet tambahan tamparan. Yes. Ini bukan kekerasan, Yes, tapi maksudnya. bagian dari penegakan disiplin di sekolah. Ya. Guru itu juga orang tua kita di sekolah. Mereka punya tanggung jawab untuk mendidik, menegur, dan menanamkan nilai-nilai disiplin Yeah. agar siswa kagak kebablasan.
Daripada guru terus yang disalahin, ya, lebih baik lain kali kalau ada anak murid yang ketahuan ngerokok, ya, keluarin aja dari sekolahan. Biar orang tuanya tahu rasanya anaknya dikeluarin dari sekolahan, ya. Luar biasa Pak Gubernur. Oke, ya. Guru nih. Keren Pak keputusannya menonaktifkan kepala sekolahnya. Keren gak tuh? Ya. Kira enak mendidik anak sekarang nih, ha? Dikira gampang mendidik dengan kesabaran. Gak bisa Pak, kita tuh banyak sakit hatinya, banyak makan hatinya, kita ngomong ya. Kita ngomong, anak tuh ngomong juga tuh. Kita tegur, nggak bisa. Ya, ditegur baik-baik, dikatain dengan tinggi, nggak bisa dengan segala macam cara. Dan itu cuma hanya ketidaksengajaan, hanya refleks saja pukulan itu. Dan juga nggak sengaja, nggak babak belur pun juga anaknya masih mulus tuh, mukanya masih ganteng, rambutnya masih panjang. Kalau sama saya tuh siswa kayak gitu tuh selesai sama saya, sudah saya babak habis tuh rambutnya tuh. Tambang preman kayak gitu dibelain sama gubernur. Keren. Parah sih. Ya, ini lampu hijau nih buat warga Banten nih, siswa-siswanya. Ntar kalau misalnya ngerokok aja nggak apa-apa. Kan ntar kalau ditampar sama gurunya aman, ada yang ngebela kok. Itu aja ya. Coba gimana kalau udah guru ngomong kayak gini? Udah buat di mana Cimarga ya? Saya kan orang Banten juga teman-teman. Besok-besok udah biarin aja tuh pada ngerokok. Bebas kalian. Sekolah yang nampar muridnya gara-gara ketahuan sebat aneh sih. Masa ditampar? Harusnya ditampar 2 kali lah. Itu muridnya ketahuan cowok kan. Lu ngapain ngadu? Udah lu yang salah, lu yang ngadu. Gue sih malu ya. Lu mau diputer kayak gimana juga, emang lu yang salah. Jadinya lu ditabok. Kecuali lu nggak salah ditabok, nah baru lu nyanyi dah tuh. Udah lu yang salah, lu yang lapor, keluarga lu yang galak, guru itu orang tua lu di sekolah. Terus juga murid-murid yang lain yang pada sok-sok ikutan. Lu pada kok bisa naik sampai SMA dah? Lu pada harusnya dipaut, tau nggak? Itu keluarganya juga kalau nggak mau anak cowok kesayangannya digituin sama dunia ini, ya lu bikin aja sekolah sendiri, ajarin sendiri, didik sendiri, biar anak lu suruh ngobrol sama Ubin. Itu kepala Mereka besok suruh ngobrol sama Ubin. Sekolah dinonaktifkan gara-gara kepala sekolah itu menampar salah satu murid yang ketahuan merokok. Dan gongnya lagi, sekarang kepala sekolah itu sudah dinonaktifkan oleh gubernur dan wakil gubernur. Punten Bapak, kalau beginilah ceritanya Pak. Besok jangan-jangan kan merokok, ngelem mereka Pak. Besar kepala anak-anak sekolah itu. Kalau aku jadi gubernurnya, mau sampai kapan sih mereka demo? Bahkan ku tantang balik, kalian mau demo silakan. Bahkan kalian keluar pun dari sekolah ini, saya tidak peduli. Yang rugi siapa? Mereka kok. Blacklist nama-nama yang saya blacklist nama-nama yang demo. Kalian tidak bisa lagi sekolah di kabupaten ini, di daerah sini. Silakan cari sekolah keluar daerah sana. Ini HRD nih yang begini. Tuh yang ikut demo kemarin itu tuh, ikut demo mogok sekolah katanya. Lagu lu, ya. Udah salah dibelain lagi. Lu mau di backlist lu? Hajar Bu ya, ini Bu personali ya biasanya begini-begini nih. Balik lagi mereka ke sekolah itu kok. Ini masalahnya anaknya ngerokok, dibela. Bahkan mamanya nggak tahu malu pergi pula ke lapor polisi. Ala Bu, bukel aku itu anak aku. Bu dukung guru itu. Malah pulang-pulang rumah ku hajar lagi. Di sekolah ditampar sama guru di pipi kanan, di rumah ku hajar di pipi kiri. Patutlah sekarang ya banyak kalian yang kurang ajar ya. Ketapel mata guru dikeroyok. Karena tahu mereka dilindungin. Guru marah sedikit sekarang dilapor ke polisi. Diperas puluhan juta kalau mau keluar. Oh tidak, di penjara. Sedangkan murid bikin salah sama guru, lapor ke polisi, selesai secara kekeluargaan. Karena di bawah umur. Capek kali aku. Tolonglah. Betul kali ini udah nggak betul. Kok bisa kepala sekolah menindak tegas murid yang ngerokok, dinonaktifkan? Mau jadi apa nanti murid-murid itu? Kalau jadi kepala sekolah itu ya, selesai tuh murid-murid sama aku. Terus sekolah dia mau minta Uyak-uyak kali sama dia mah ya, beda. Nah, mulai besok pergi ke sekolah itu gak usah bawa buku, bawa rokok 1 slop, Mampus. bawa kopi 1 renceng, Mampus. udah ngopi sama ngudud aja. Kalau ditegur sama guru, bilangin sama gubernur, nanti juga gurunya dicopot. Iya. Bikin malu ya, gua mah ya. Kalau cengeng nggak usah sosokan nakal, pakai ngerokok di sekolah segala. Muka-mukanya doang kayak jagoan, tapi giliran ditampar sama langsung lapor orang tua, lebay amat sih lu. Nih orang tuanya juga, ibu kalau mau marah aja, gak usah sampai lapor polisi segala. Lagian anaknya kan juga salah. Kalau orang tua gua denger gua ngerokok di sekolah, digantung gua anjing. Terus murid-muridnya malah pada mogok sekolah. Kayaknya muridnya agak-agak apa begini? Ngetok otak ini.
Kalau lo Mang ngerokok di sekolah terus lo ditampar sama guru ya, nggak bakalan ya gua menangin. Pulang lu bakal gua gulung ya. Gua gulung, gua tampar habis-habisan ya. Bagus guru kayak gitu ngedidik, bener gak? Gitu. Langsung di depan anaknya. Ayo macam ini anak gua ya. Kalau dia mau macam-macam ya ngelawan ke guru, jangan guru yang bertindak. Terus walaupun guru bertindak, gua dukung ya. Di rumah gua gulung lagi nih anak ya. Gitu. Begitu. Terus guru didik anak-anak Indonesia biar punya karakter, punya mental dan punya jiwa kesatria. Ulah cengeng. Maju terus. Cengeng enggak lu, Tong? Oh iya tuh anak gua. Oke. Dia langsung di depan anaknya. Alasannya dia ingin memberi contoh. Kalau misalnya anak gua ngerokok di sekolah, yang dimana kita tahu semua itu dilarang. Bahkan itu ada undang-undangnya. Mang Ojan bilang kalau anak gua misalnya ngerokok di sekolah kemudian ditampar sama guru, yang ada digulung lagi. Syok delok berita bocah SMP apa SMA kuwi ya ngerokok ketahuan gurune to, gurune spontan ngampleng. Gak terima lapor mboke moro nggawa dilapori polisi. Terus sekolahnya sak sekolahan dukung cah koncone kuwi mang gak mlebu sekolah mogok kabeh. Mereka protes demo pengen kepala sekolah dilengserkan. Kok iso? Miris ya sekolah zaman saiki yo. Jawa-Jawa Miris yo. Kowe ngerti ya, kita cilik sing nonton VT ku, aku SD pelajaran IPA kok konangan gak ngrungokne gurune, kok konangan guyu. Kowe ngerti? Pasti penggaris. Pring kalau guru sing pring. Oh iya tahu. Sing digo nunjuk ning papan tulis. Iya. Tete sing digo nunjuk kuwi danganan pring kae. Gantar. Sabet ning Jebres, guyang ras. Boleh. Kuwi ora wani lapor mbokku kan, gak ono sing wani. Gak ono sing wani lapor mbokku. Kabeh diajar. Sekolah kok guyon. Diantem penghapusnya sampai bendol kok, Benjol ya. Nek lapor polisi zaman biyen. Tapi bener-bener bocahe lurus akhirnya sekolah tertib. Disiplin. Jadi akhirnya koyo manut ning gurune. Kuwi ngerokok lho Bu anakmu, bukan gara PR lho. Ora kecuali Bu ya kecuali anakmu gak gara PR. Mungkin nek di kewaplok ya. Boleh lah gitu. Bangetan ya iki ngerokok lho. Ngerokok suatu kesalahan sing fatal ya. Cek bocah lho ngerokok. Bayangno kok ngerokok koncone kok ketemune nyapo judol, ketemune mendem piye. Cek cilik diajari ngerokok. Allah dari generasi opo titik-titik kok wis demo. Bocah cilik lho. Kok wis njowo demo kepala sekolah dilengserkan mek trimakno negur ngampleng rokok lho. Cah cilik zaman saiki ya Allah kakean ndeloki berita-berita TikTok lho. Jane memang sih bocah-bocah cilik aja oleh ndelok TikTok. Jane memang upload TikToknya bocah cilik kudu enek usiane ya. Ini sampai kemana-mana nih viral masalahnya nih guys. Gubernur Banten menonaktifkan kepala sekolah karena menampar siswa yang merokok. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Ini dunia pendidikan ini udah mulai edan apa gimana ya? Kok kayaknya bener-bener 180 derajat terbalik sama zaman gua dulu. Dan masalahnya permasalahan ini benar-benar telak salah siswanya. Kalau cuma nampar mah nggak usah dinonaktifin kalau menurut gua ya, karena itu adalah salah satu bagian dari cara mendidik gitu ya. Kalau zaman gua dulu nih, kalau mau dibandingkan sama zaman gua dulu sekolah, jangankan digampol gitu ya. Kalau zaman gua mah itu penggaris kayu yang panjang 2 meter tau nggak lo, itu melayang ke atas pala gua. Ini kalau begini ceritanya ya Pak ya, ini masalahnya gubernur lagi nonaktif ini, gubernurnya gimana sih Pak? Ini kalau konsepnya begini ya Pak ya, besok-besok itu murid-murid udah bukan ngerokok lagi Pak, udah ngelem, udah nyimeng, udah narkocoy, udah ngamer Pak. Gue tahu ya akan ada banyak netizen yang bilang iya itu kan zaman lu, jangan disamain dong zaman sekarang. Iya gue ngerti, jangan disamain sama zaman gue. Terus berarti maksud komen kalian yang seperti itu apa? Kalian mendukung siswa merokok gitu? Kalian dukung perlakuan siswa yang merokok? Terus maksud lo generasi yang sekarang kalau salah tetap harus dibela gitu? Senakal-nakalnya generasi 90-an ya masih tetap hormat dan santun loh sama guru. Kenapa yang generasi-generasi sekarang tuh nggak punya adab? Kalau ada yang bilang menampar itu bukan mendidik tapi menganiaya, sekalian aja lo beliin rokok siswanya, sekalian aja tuh pelajar-pelajar lo kasih rokok satu box gitu ya, sebungkus lo kasih sekalian beliin koreknya. Makin gua lihat-lihat ya, makin gua telaah nih ya, Gen Z sekarang itu nggak bisa kalau cuma ditegur via verbal, via mulut doang tuh kayaknya nggak bisa. Sesekali mesti emang harus ada mesti ada sentuhan fisik gitu ya. Gue juga nggak tahu, nampolnya juga pasti nggak mungkin nampol terus siswanya tuh sampai muter-muter gitu. Nggak mungkin, nggak bakal sampai kayak gitu. Walaupun sebetulnya apapun itu melakukan kekerasan terhadap anak atau anak didik itu juga tidak bisa dibenarkan ya untuk masa saat ini, untuk generasi sekarang gitu ya. Kalau generasi gue yang dulu ya udahlah nggak usah dibahas gitu ya. Kayak kapur melayang, penggaris kayu melayang gitu ya.
dan segala macamnya gitu. Oke lah, mari kita bicarakan generasi sekarang. Memukul atau kekerasan terhadap peserta didik, terhadap siswa itu juga memang salah. Tapi permasalahannya, ini siswa sudah diperingatkan berkali-kali. Lalu gurunya harus seperti apa? Diberikan surat peringatan kah? Orang tuanya dipanggil kah? Menurut gue juga percuma kalau orang tuanya dipanggil. Lu lihat ibunya malah lapor polisi, ibunya malah malah ngebelain anaknya, malah nggak terima dan segala macam. Nggak terima, oke. Tapi anak lu ditegur nggak? Dikira anak Gen Z sekarang bisa kali dinasehatin cuman dari mulut doang apa? Dan yang gue pertanyakan ya, orang tua muridnya itu siapa? Kok bisa langsung sampai gubernur yang turun tangan menonaktifkan kepala sekolah tersebut? Backingannya siapa? Kuat sekali. Padahal jelas-jelas anak lu yang salah, Bu. Anak lu ngerokok ya. Kalau lu belain anak lu, berarti lu benar-benar mendukung anak lu untuk ngerokok ya. Kayak nggak masuk akal banget lu tuh. Apa sih? Percaya nggak dengan membela kesalahan anak ya, walaupun itu kesalahan kecil, tapi kalau dibela dan itu dibiarkan ya, itu akan membuka peluang untuk sang anak melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Nanti ketika ngelakuin kesalahan lagi yang lebih besar ya, dimaafkan dan dibelain lagi, ya nanti anak itu akan membuat kesalahan yang jauh lebih besar lagi. Pantesan ya kalau banyak orang yang bilang Gen Z sekarang tuh mentalnya cere-cere, mentalnya dangkal-dangkal. Ya gimana nggak dangkal? Orang masalah ditegur paling ditampar dikit sama gurunya permasalahan ngerokok, jelas-jelas dia yang salah, terus dia ngadu ke orang tua, berlindung di balik ketek emaknya. Habis itu kepala sekolahnya langsung dinonaktifkan ya. Pertanyaan gue kayak tadi, ini orang tua muridnya tuh siapa? Bisa-bisanya langsung gubernur Banten loh yang turun tangan. Udah gitu gubernur Bantennya juga kata gue TOLOL. Bisa-bisanya lu menonaktifkan kepala sekolah, jelas-jelas muridnya yang salah. Waras gak sih lu jadi gubernur? Perih, karena akhirnya kemana-mana kan akhirnya kan. Lagian bapak kenapa nggak sih tadi tabayunkan aja sih pak? Ibu jadi warga Banten jadi gimana gitu? Gimana? Karena udah bikin kesalahan yang fatal bu. Ya, ibu maafkan dan begitu juga ibu minta maaf. Dan terkait kata-kata itu, semoga di hati Indra lukanya nanti Pak Gubernur sudah memberikan pengajaran tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Indra bisa legowo dan ibu doakan Indra sukses. Amin. Kenapa nggak dari awal, kan maksud gue tuh begini gitu ya, didamaikan. Kalau begini kan enak adem ya, sebagai guru mungkin hilaf gitu kan, karena saya yang keselnya gitu kan, susah dikasih tahu gitu ya. Terus anaknya juga, si siswanya minta maaf, mungkin berjanji tidak akan mengulangi lagi. Cuman ada yang satu yang kurang, orang tuanya mana nih? Kenapa orang tuanya nggak ada di video klarifikasi minta maaf juga? Jadi biar balance lah. Kan biang keroknya makan pertama ini, keduanya kan orang tua dari biang keroknya makan itu yang bikin rame. Gaya-gayaan lapor polisi segala, bukannya dapat simpati dari netizen malah dirujak tuh orang tuanya. Habis mau taruh di mana mukanya? Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir, yang selalu stay dan nonton. Dan mohon maaf nih delay. Dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton video ini, follow akun-akun TikTok yang videonya saya reaction. Alright, saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.